Halo, boleh Mulai dengan saya. dibahas Halo teman-teman belajar, selamat datang di Teras Belajar. Selamat malam semuanya, selamat datang di Teras Belajar. Kali ini kolaborasi dengan Apple Academy, Apple Developer Academy. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu juga, Apple Developer Academy itu apa? Singkatnya sih, Apple Developer Academy itu sebuah akademi yang memang didirikan, tujuannya itu untuk mempelajari pengembangan dan pembuatan software. Jadi teman-teman yang mungkin tadi kan udah banyak nih yang share pengen bikin startup dan mungkin pengen punya software sendiri. Nah, teman-teman nggak salah datang ke Teras Belajar pada malam hari ini karena di sini kita akan ngebahas gimana sih industri dunia startup gitu ya, sektor startup Indonesia dan gimana sih jungkir baliknya atau usaha yang perlu dikeluarkan dari para teman bicara kita yang pastinya keren-keren. Oke. Oh ya, tadi aku belum berkenalan. Selamat datang di Teras Belajar teman-teman. Salam kenal. Aku Ai dari Learning and Development Team di pemimpin.id. Salam kenal. Semoga teman-teman enjoy dan semoga teman-teman mendapatkan insight dari sesi Teras Belajar malam hari ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di Teras Belajar, apa sih Teras Belajar itu? Jadi Teras Belajar adalah sebuah program rutin dari pemimpin.id. Kami terinspirasi dari teras rumahnya Ibu R.A. Kartini yang dimanfaatkan untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, di dunia yang sudah serba digital ini, maka kami convert, teman-teman pemimpin ID mengconvert teras belajarnya Ibu R.A. Kartini ke dunia digital gitu ya, ke platform virtual. Jadi semua orang, semua kalangan, teman-teman dari berbagai daerah bisa join dan bisa belajar bareng para teman bicara yang keren-keren. Nah, sebelum mulai, seperti biasa, kalau di Teras Belajar, kita akan ada aktivitas interaktif dulu, supaya lebih warm up nih kita bersama teman-teman yang lainnya juga, jadi bisa sharing juga teman-teman. Silakan dibuka web browsernya, mau dari HP, mau dari laptop, PC, yang penting ada koneksi internet. Silahkan dibuka, klik ke slido.com, lalu masukkan kodenya TB14. Ini aku bantu. Kayaknya panitia udah ngasih linknya ya di atas. Udah belum ya? Mungkin panitia boleh di-share linknya di kolom chat. Jadi teman-teman bisa langsung diklik aja linknya yang ada di kolom chat. Oke. Karena belum ada, aku bantu deh. Oke, nah teman-teman boleh diklik linknya slido.com lalu masukkan kode TB14. Silahkan. Sambil menunggu, kalau teman-teman udah masuk ke Slido-nya, boleh dikasih reaction jempol. Kalau sudah masuk ya. Oke. Silahkan. Oke, Kavenia sudah nih. Oke. Ada lagi yang sudah berhasil masuk ke Slido-nya? Link untuk pendaftarannya, mungkin untuk pendaftaran yang Teras Belajar selanjutnya ya. Tenang aja, nanti di akhir akan kita share lagi. Jadi kalau tadi kelewatan akan bisa kelihatan lagi. Oke, udah banyak nih yang udah bisa join. Oke, mungkin aku stop share, panitia boleh di-share Slido-nya. Kita akan main-main sedikit. Enggak sih, aku pengen dengerin nih sharing dari teman-teman terkait dengan topik Teras Belajar pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi utamanya atau sesi talk show-nya. Oke, mungkin boleh ke yang pollingnya, ke pertanyaannya. Nah, mau tahu dong teman-teman kalau ibarat judul lagu, gimana sih perasaan teman-teman hari ini? Boleh dong di-share. Gimana nih teman-teman perasaannya pada hari ini? Ada yang nulis excellent. Ada nggak ya lagu judulnya excellent? Ya mungkin ada kali ya. Riang gembira, bersaut, wow. Ada yang happy, ada yang bad. Oke, semoga
ini dengan datang ke teras belajar bisa sedikit membuat perasaan teman-teman yang mungkin sedang tidak enak jadi lebih sedikit happy. Wah, langsung banyak banget nih. Bersemangat, happy, kagum, riang gembira. Ada yang nulis bad liar. Tetap semangat meski harus move on. Of course. Karena hidup itu terus berjalan, maka kita harus tetap move on. Kayak life goes on, so we have to move on gitu ya. Oke, bersemangat, happy, happier, I'm unstoppable. I like the mindset, I'm unstoppable. Manusia kuat. Wow, biasa aja. It's okay, biasa aja juga nggak apa-apa. Oke, Bojo Galak. Wow, itu ya sangat menarik sekali nih. Pemilihan lagunya. Hampa, pusing Barbie. Oh, semoga dengan ikut teras belajar malam hari ini nggak semakin pusing, tapi jadi lebih berkurang pusingnya karena lebih terbuka gitu ya sudut pandangnya dan wawasannya. Oke, oke. Udah, boleh mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, siapa nih di sini yang ingin terjun ke dunia startup dan membangun startupnya sendiri? Oh, suara saya kurang kedengeran kah? Suara saya aman, teman-teman? Aman, oke. Oke, wah, udah. Oke, antara pilihan tertarik untuk tahu dunia startup sama ingin banget buat startup, itu ya, beda tipis ya. Oke, nggak apa-apa, I like the spirit. Berarti seenggaknya teman-teman di sini mostly memang punya interest ke dunia startup dan bahkan ada juga yang tertarik untuk membuat startupnya sendiri. Nggak apa-apa kalau mau tahu dulu lebih lanjut dan nggak apa-apa juga kalau belum ada rencana. Mungkin setelah dari teras belajar ini teman-teman jadi langsung aha, aku mau bikin startup gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau kamu dikasih kesempatan buat bangun startup kamu sendiri, kamu bakal bangun startup apa nih? Boleh dong di-share. Kira-kira apa ya? Dalam bidang apa startupnya? Atau udah kepikiran idenya? Nah, di sini ada teman-teman dari Apple Developer Academy. Mungkin nanti teman-teman bisa join untuk lebih merealisasikan idenya. Wah, ada banyak nih, makanan, public transportation. Oke, small business-nya apa nih? Teknologi alternatif, virtual entertainment and games, wow, food and beverage, health, kuliner, wow, keren-keren banget. Startup fundraising, jasa titip, healthcare, pendidikan, social tech, e-commerce, event organizer, bakery, wow, beragam banget ya dari jasa atau produk itu ada semua. Oke, bidang pertanian, peternakan, pendidikan, desain branding dan advertising, wedding organizer, wow, keren-keren. Pengelolaan plastik, wow. Jadi bahkan ada yang green, green startup mungkin ya, dan yang food and beverage, fashion, apalagi tadi ada transportasi, jasa antar, wow, keren-keren banget nih ide-idenya dan sangat beragam banget. Oke, pertanyaan terakhir. Masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, dari sesi pada malam hari ini, teras belajar, teman-teman mau belajar apa sih? Jadi nanti teman-teman belajar kita, para narasumber, bisa share insight maupun best practice-nya dari apa yang ingin teman-teman dapatkan dari sesi ini. Inspirasi, kontemplasi, deep banget ya, jawabannya. Oke, yang lain mau belajar apa? Step by step membuat startup, leadership and community management. Mulai dari mana gitu ya, membangun model bisnis. Mau tahu startup lebih jauh. Tahu tips dan rekomendasi untuk memulai startup. Suka duka dalam membangun startup. Wow. Tidak gampang nyerah dalam membangun usaha atau bisnis. Cara dan tips dalam memulai startup. Ingin mengetahui bagaimana bisa berjuang di awal membangun startup dan bisa profit gitu ya startupnya.
Berapa modal startup? Mungkin nanti bisa di-share. Validasi ide, bagaimana memulai startup, pengetahuan dan susahnya bangun startup. Oke, jadi secara garis besar tuh pasti teman-teman pengen tahu gitu ya, gimana sih memulai dan prosesnya untuk nggak gampang nyerah, meskipun ada hambatan, obstacle, tapi tetap diterjang aja, bisa bangun kembali. Terus mungkin gimana untuk apa ya, mendapatkan profit. Pokoknya segala proses dalam membangun startup. Nah, isi tips dan triknya juga. Oke, thank you teman-teman yang sudah menjawab dan sudah berpartisipasi dalam aktivitas interaktif kali ini. Sudah jam 19.14, supaya tidak lebih lama lagi, apa namanya, sesi talk show-nya pasti teman-teman udah pada nggak sabar juga untuk segera mendengar sharing dari para teman bicara kita yang kece-kece. Maka aku akan memperkenalkan dulu moderator kita. Pada malam hari ini akan ada Mas Darmaji Suradika, Chief Executive Officer dari Pemimpin.id. Untuk professional experience-nya saat ini Mas Aji, biasa panggilannya Mas Aji kalau di kantor, juga seorang Executive Director dari Deeptech dan pernah bekerja di Siemens sebagai Business Development. Lalu fun fact-nya, Mas Aji ini suka road trip keliling Jawa naik mobil sambil coba-coba makanan baru di kota-kota yang terlewati. Wah, asik banget nih Mas Aji. Suka road trip-nya tuh road trip yang nyetir sendiri gitu ya, dan suka nyobain wisata kuliner gitu di kota-kota yang terlewati. Teman-teman yang mau connect lebih jauh dengan Mas Aji bisa langsung ke Instagram @aji_suradika. Oke, apakah Mas Aji sudah hadir pada malam hari ini? Halo, halo Ai. Suaraku terdengar? Terdengar, Mas. Suara kencang kan ya? Halo, halo. Aman sih aku. Aman ya? Oke, oke. Sip, sip. Oke, Mas Aji, selamat datang kembali di Teras Belajar. Rasanya kayak udah lama gitu ya, Teras Belajar. Gimana Udah kabarnya malam sebulan hari ini, kan? Mas Aji? Alhamdulillah baik. Apa kabar Ai? Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Gimana perasaannya hari ini, Mas Aji? Lumayan, fresh. I see. Oke, udah siap fresh memandu. dan capek jadi satu. Wah, semoga dari sesi talk show ini bisa ter-recharge ya energinya. Yes. Oke, sudah siap untuk memandu sesi talk show kita pada malam hari ini? Siap. Oke, kalau begitu untuk selanjutnya acara akan dipandu oleh Mas Haji. Silakan Mas Haji. Oke, thank you Ai. Ya, selamat datang teman-teman. Apa kabar? Jadi ketemu lagi di Teras Belajar. Tadi kata Ai kayaknya udah lama, iya kayaknya udah sebulan ya, karena Teras Belajar yang lalu sayangnya kita ke Bandung ya Ai. Lagi ada meeting pas di jam Teras Belajar, jadi nggak bisa join. Tapi ada teman-teman lain yang join di Teras Belajar gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih nggak mengurangi kekhusyuan gitu ya, nggak mengurangi keasikan kita dalam berdiskusi Teras Belajar. Nah, hari ini kita kembali lagi kembali ke terasnya kita. Jadi kalau tadi Ai bilang gimana perasaanku, sebenarnya karena seharian full kerja gitu ya, capek tapi selalu senang buat ke teras gitu. Karena kan kalau kita ke teras istirahat ya. Bayangannya kalau ke teras itu selonjoran gitu kan sambil ngobrol santai sama teman-teman. Jadi ya hari ini senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua dan bisa santai gitu ya, ngobrol walaupun santai tapi obrolan kita insya Allah berbobot dan bermanfaat gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan berdiskusi tentang startup. Nah, ini juga topik yang menarik banget gitu ya, karena Pemimpin.id pun startup. Kita adalah social startup gitu ya. Jadi startup yang memang bergerak di bidang sosial. Memang fokus utamanya adalah social impact. Tapi kita non profit, bukan startup company gitu ya. Makanya nyebutnya social startup gitu. Jadi dan aku juga kebetulan eksekutif director dari Deeptech. Jadi Deeptech ini
komunitas yang isinya sekarang udah 200 lebih member. Isinya itu para founder-foundernya startup gitu ya. Mulai dari yang startup yang benar-benar startup baru sampai yang udah jadi unicorn gitu ya. Para CTO-nya, para VP engineering-nya itu ada di Deep Tech. Jadi mungkin teman-teman kalau mau cek Deep Tech juga bisa gitu ya. Nah, hari ini kita bekerja sama dengan Apple Academy, jadi kita akan bahas lebih jauh lagi nih tentang perstartupan di Indonesia gitu ya. Mungkin udah banyak yang penasaran sebenarnya startup ini apa gitu ya. Kenapa sih semua orang pengen bikin startup gitu? Kalau kita pengen bikin mulainya dari mana gitu ya. Jadi sesuai dengan tema hari ini, build your own startup, but how? Nah itu yang paling penting tuh, gimana caranya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai diskusinya. Mungkin tadi aku udah diperkenalkan, kalau aku Darmaji Suradika, biasa dipanggil Aji. Kalau mau kontak aku bisa ke Instagram aku @aji_suradika. Silahkan diskusi apapun. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke bukan pemateri ya, teman diskusi pertama kita. Ini ada teman diskusi pertama kita, ada Nathaniel Pribadi. Jadi Nathaniel ini founder dari X-School Indonesia ya. X-School Indonesia, juga founder dari Logos ID, dan juga Product and Growth Bukalapak gitu ya. Atau sudah nggak di Bukalapak. Nah, kita langsung tanya aja ke Nathaniel. Fun fact, seorang full-time gamer tapi cupu. Cupunya apa nih, kayaknya sama aku jauh, aku cuma bisa main Snake. Halo Nathaniel, Halo, kabar? apa kabar? Baik juga. Hai, panggilannya siapa nih? Nathan, Nathanael, atau pribadi, atau siapa enaknya? Nathan aja enaknya kali, Mas. Nathan ya. Halo Nathan, salam Halo, kenal. kenal juga ya, Mas. Halo, apa kabar? Baik, baik. Mas Haji gimana? Kabar baik, kabar baik. Oke, senang nih bisa kenal sama Nathan. Mungkin perkenalan sedikit dulu. Jadi Nathan sekarang aktifnya full time-nya di mana? Tadi walaupun sudah dibilang full timer gamer gitu ya. Tapi mungkin game apa yang dimainin dan sekarang apa pekerjaannya apa, dan tadi ada di Bukalapak, atau sekarang apakah masih di Bukalapak atau sekarang sudah fokus ke startupnya sendiri atau seperti apa? Silakan Nathanael. Oke, thank you Mas Haji. Halo teman-teman sekalian. Nama aku Nathan Pribadi. Sekarang sebenarnya masih full time di Bukalapak di bidang produk. Terus juga ikut Apple Developer Catalyst ya, itu kayak second year programnya Apple Developer Academy, sambil Oke. sambil bikin X-School ini sih, ambil develop X-School ini gitu maksudnya. Mantap, mantap. BTW aku punya podcast barengan sama orang produk Bukalapak dulu, si Pau. Tapi sekarang udah nggak di Bukalapak. Oh, iya, iya, iya. Ya, jadi dia sekarang udah pindah. Makanya aku kira ini di Bukalapak. Oke. Ya, nah Nathan, kita seperti topik lah ya, kita akan membahas tentang startup nih. Tapi sebelum kita berdiskusi jauh tentang startup, mungkin bisa dimulai dari yang pertanyaan dasar dulu nggak? Startup itu apa sih, Nathanael? Mungkin buat teman-teman biar kita satu halaman nih, apa yang dimaksud dengan startup itu? Kalau menurut aku startup perusahaan rintisan ya, yang nggak harus berbasis sama teknologi mungkin menurut aku, tapi perusahaan yang rintisan aja gitu, yang baru, dan tentunya bukan public company gitu ya. Mungkin kalau dari Mas Aji ada definisi yang lain juga mungkin. Nah, menarik. Sebenarnya karena kan pertanyaannya selalu adalah oke, startup perusahaan rintisan gitu kan. Tapi kan selalu pertanyaan berikutnya gitu ya. Kalau rintisan bedanya sama warteg apa gitu kan? Karena warteg kan juga rintisan gitu ya. Nah, ya mungkin sebelum ke definisi dari aku ya. Kalau Nathanael sendiri, menurut Nathanael apa bedanya nih antara perusahaan startup yang bikin warung gitu ya sama yang perusahaan startup yang kita selalu gaung-gaungkan gitu? Kalau secara teoritis aku nggak tahu, tapi kalau menurut aku mungkin poin penting daripada startup adalah penggunaan medium apa ya, medium teknologi, tapi bukan cuma teknologi dalam bentuk apa software gitu ya. Kayak teknologi misalnya kalau di Australia mereka ada bikin startup yang bisa apa kayak jaring-jaring ditaruh di kali, terus sampah-sampah di sana tuh bisa masuk ke jaringnya gitu. Itu kan penggunaan teknologi gitu, bukan teknologi software gitu ya.
Ya. Memang startup itu relate erat kaitannya sama teknologi gitu ya. Oke, jadi mungkin kalau buat nambahin tadi yang waktu karena Nathan nanya, karena aku kiblatnya baru satu buku tentang startup, jadi aku belum baca banyak. Itu dari buku Lean Startup gitu ya. Jadi startup itu kan ideologinya kalau menurut buku Lean Startup itu adalah perusahaan yang dream big, start small, tapi scale fast gitu kan. Jadi inti utamanya sebenarnya dari startup itu scale fast-nya itu gitu. Nah ini sebenarnya aku pernah bahas juga nih di podcastku gitu ya, kalau mau namanya obrolan kala rehat. Jadi kita pernah bahas sebenarnya startup ini apa gitu ya. Nah perbedaannya sama warung adalah warung atau perusahaan yang konvensional itu kan memang mereka baru memulai gitu kan, tapi tidak ada unsur scale fast-nya gitu. Mereka kan tidak harus kayak misalnya nih, warung hari ini buka, setahun lagi harus 10 warung gitu kan, nggak ada. Kalau di startup kan mungkin Nathanael udah biasa ya, namanya 10x gitu kan. Tahun ini berapa, tahun depan udah 10 kali lipat gitu kan targetnya gitu. Karena ya itu, karena kita butuh scale fast, dan karena itulah scale fast ini sampai di level tertentu tidak bisa lagi scaling kecuali dibantu dengan teknologi. Makanya kenapa startup erat kaitannya dengan teknologi gitu ya, karena tahap tertentu udah nggak bisa naik lagi nih kecuali dibantu dengan teknologi. Kira-kira gitu ya, Nathanael ya. Yep. Oke. Kalau kita ngomongin sekarang kan kayak kalau dulu zaman aku ya, mungkin zaman aku lulus kuliah gitu ya, ditanyain mau kerja di mana gitu ya, pasti rata-rata itu bilangnya di oil and gas gitu, kalau nggak di mana di Star Energy gitu kan, atau di Total gitu, atau di BP gitu kan, di Pertamina gitu. Tapi sekarang itu udah old school banget gitu kan, kayaknya semua anak sekarang kalau tanyain pengen kerja di mana, kerjanya di startup gitu kan. Mungkin sekarang udah kayak kebanggaan anak muda itu, wah gila, anak muda kerja di oil and gas tuh udah kayak kuno gitu kan. Kalau sekarang kayaknya lebih hype, lebih gaul tuh kalau kerjanya di startup gitu. Nah, ini sebelum lebih jauh Nathanael, menurut Nathanael gimana sih? Apakah benar kayak gitu gitu? Anak-anak muda itu sekarang lebih senang kerja di startup itu kenapa gitu? Dan gimana kamu menanggapi semakin menjamurnya orang-orang pengen bikin startup gitu? Iya, karena aku juga baru lulus kuliah ya awal tahun ini, dan bener sih kayak aku dan teman-teman aku pasti pas kita lulus tujuan utama kita adalah kuliah, apalagi e-commerce lah atau transportation gitu ya. Tapi mungkin ada hal yang menarik di sini juga ketika kita mulai mengetahui gimana bekerja di startup company gitu ya. Kayak misalnya kita banyak dengar curhatan-curhatan dari e-commerce kalau di Instagram gitu ya. Ya, di e-commerce. Akhirnya kita memikirkan kembali gitu ya, apakah benar-benar pekerja di startup itu ideal gitu. Tapi menurut aku sendiri, menurut cukup ideal karena emang ya tadi dia scaling fast, jadi kita berusaha untuk terus belajar hal yang baru, terus apa ya, di-push gitu ya. Kayak buat grow gitu ya. Ya, grow. Yang zaman sekarang kayak growth hacking gitu ya. Growth hacking. Dipaksa untuk belajar gitu. Itu mungkin menarik ya. Jadi dan kalau buat bikin startup sendiri itu juga cukup menarik karena permasalahan yang kita bisa solve dalam society Indonesia juga sebenarnya banyak banget ya. Kayak misalnya di bidang education pun juga, walaupun udah banyak education technology di Indonesia, masih banyak hal-hal yang mungkin belum ke-solve gitu. Dan ini bisa bukan hanya tujuan utama untuk bisnis untuk dapat uang, tapi gimana kita bisa solving this problem using teknologi, itu masih banyak peluang-peluangnya gitu sih. Jadi kayaknya anak-anak muda sendiri kayaknya bisa banget ya kalau buat mulai-mulai gitu. Tapi sebenarnya Nathan, emang seasik itu nggak sih kerja di startup? Mungkin teman-teman yang di sini banyak yang ini nih kayak, oh iya pengen gitu ya. Tapi emang sebenarnya realitanya seasik itu ya kerja di startup? Itu mungkin jawabannya kalau dari aku, kita mesti ngelihat ini ya, work culture sama mentornya kali ya kayak. Oke. Kayak misalnya kalau di Bukalapak, kebetulan aku direct reportnya langsung ke orang yang asik gitu, jadi asik-asik aja kerjanya. Tapi ya kalau aku dengar teman-teman yang kuliah yang kerja di startup tapi kurang lingkungannya kurang asik gitu ya, jadi mereka punya beban sendiri gitu. Tapi itu mungkin mesti lihat-lihat juga sih ya. Ya. Oke. Itu tadi kan kalau kerja di startupnya gitu kan. Nah kalau sekarang
bikin startupnya gitu. Nah, tadi kan banyak orang yang pengen kerja, banyak orang juga yang pengen bikin gitu kan. Kayaknya semua orang pengen jadi co-founder sekarang. Kayaknya kalau aku ngelihat anak-anak sekarang yang ngontak aku di LinkedIn gitu ya, aku cek, wah co-founder ini, co-founder. Jadi kayak semua co-founder. Menurut kamu gimana sih rasanya membuat startup gitu? Apakah seasik itu juga gitu? Kalau buat startup sebenarnya asal kita punya visi yang jelas gitu itu sebenarnya asik, tapi tentu aja konsekuensinya banyak ya. Kita harus kehilangan jam tidur gitu, apalagi kalau sambil full time sambil nge-build startup juga gitu ya. Tapi itu sih mungkin ada sense yang asiknya tuh lebih ke gimana kita bisa benar-benar ngebuat produk yang berguna bagi masyarakat gitu. Ketika orang-orang kasih review, kasih apa gitu, kita jadi fokus lagi buat benar-benar ngembangin ini startup kita gitu misalnya ya. Itu asiknya di situ sih ya, tapi tentu aja ya banyak yang perlu dikorbankan ya. Kenapa sih tadi kan bilang waktu tidur berkurang gitu ya. Emang kenapa kok kalau bikin startup itu harus sampai segitunya gitu? Mungkin biar teman-teman juga tahu gitu kan. Yep. Mungkin karena latar belakang aku juga kerja di produk, jadi fokus lamanya kan gimana kita nge-build produk yang sesuai dengan kebutuhan user gitu ya. Nah, dan ngerisetnya sendiri juga pasti banyak, dan karena startup yang baru itu krunya masih dikit, jadi kita bekerja lebih keras gitu ya. Palu gada jadinya. Palu gada. Apalagi kalau belum dapat pendanaan ya, jadi semua dikerjain sendiri. Betul, bener banget. Kalau Nathan sendiri ada berapa co-foundernya di startupnya? Co-foundernya tuh ada 5 dan itu teman-teman semua ya, dan 3 lagi itu dari Apple Academy. Jadi memang udah kenal dari kerja di akademi gitu ya. Jadi seru juga sambil ngebikinnya. Oke, berarti di Apple Academy itu juga bisa ketemu sama teman-teman yang ini ya, emang sevisi gitu ya, emang mereka lagi bikin startup semua gitu ya kira-kira. Ya beberapa ya mungkin beberapa concernnya ke pendidikan juga, jadi aku ajakin gitu. Jadi ya, dan mereka banyak yang mantap-mantap lah ya juga di akademi. Bisa. Sekarang udah berapa tahun sih bikin startupnya, Nathan? Kalau Exco sendiri baru bulan ke-7 sih sebenarnya. Bulan ke-7 ya. Oke. Dan so far gimana tuh 7 bulan itu? Iya, ini juga lumayan kaget ya sebenarnya. Awal dibuat kan kayak orang-orang butuh apa, ya udah aku bikin, karena concern aku di pendidikan, aku bikin sesuatu yang orang-orang butuhin gitu ya. Tapi ternyata 7 bulanan ini antusiasnya cukup banyak ya, kayak ada sekitar mungkin lebih dari 5.000 orang yang daftar, dan mereka benar-benar return banget gitu, karena ini dibutuhin banget gitu buat kelas-kelas online yang live gitu ya. Ya. Mereka akhirnya masih stay gitu ya. Itu juga ngagetin sih ya, karena itu nggak expect banget growth-nya sampai segitu juga, karena awalnya passion project awalnya ya gitu. Karena kan memang menurut penelitian dari McKinsey kan memang pendidikan, terutama pendidikan online gitu ya, itu yang bisa bertahan di pandemi kan, dan growth-nya itu akan masih luas gitu. Jadi karena memang kesempatannya masih besar. Jadi good kalau memang bergerak di bidang itu, jelas akan growth-nya akan makin tinggi gitu sih. Oke, thank you Nathan. Ini karena ada 3, jadi kita harus bagi-bagi waktunya. Biasanya kalau berdua jadi bisa agak lama ngobrolnya, cuma karena 3. Nanti kita ngobrol lagi di akhir ya Nathan ya. Jangan kemana-mana dulu ya. Aku ke pembicara yang lain dulu. Thank you ya Nathan. Thank you Mas Haji. Yuk. Oke, silakan kalau gitu sekarang pembicara yang kedua. Nah ini masih juga dari Apple Academy gitu ya. Pembicara kedua kita namanya Cynthia Noviana. Professional experience-nya Head of Design Plan B, UI UX Design, Apple Developer Academy, Tata Rupa Designer 2016 sampai 2019. Fun fact, percaya dengan horoskop. Wih. Jadi kita akan ngomongin mulai dari horoskop nih. Jadi horoskopnya apa Cynthia? Saya Scorpio. Oh, Scorpio. Bukan ini ya, bukan Gemini yang sekarang lagi banyak dibahas di dunia Twitter. Oke, Cynthia. Welcome Cynthia di teras kita. Jadi senang banget dan makasih banget udah mau kita undang gitu ya. Mungkin untuk memulai bisa perkenalan dulu. Kira-kira Cynthia sekarang full time-nya ngerjain apa dan part time-nya ngerjain apa? Karena kalau sekarang anak muda kayaknya punya kerjaan full time dan punya kerjaan part time ya. Pasti kayaknya kita punya 2 kerjaan, 3 kerjaan.
Silakan Halo, Cynthia. malam semuanya. Nama saya Cynthia Noviana. Saya dari UC Apple Academy yang di Surabaya, yang sama UC. Aku lulusan tahun pertamanya Apple, yang pertama banget tuh. Terus sekarang aku kesibukannya punya startup yang sama teman-teman aku, sama setim itu yang lulusan dari Apple juga. Itu Plan B itu aplikasi bahasa Inggris yang melatih speaking gitu. Tapi itu bentuknya kayak game gitu. Terus yang lainnya aku branding. Jadi aku brand designer gitu. Jadi full time-nya aku freelance sendiri, tapi aku bidangnya memang dulunya branding. Cuman sekarang megang di UI UX design sama head of design-nya Plan B gitu. Oke, mantap. Berarti memang domisilinya di Surabaya ya? Iya, di Surabaya. Oke. Kebetulan aku juga orang Surabaya. Oh. Oke. Oke, Cynthia. Tadi ngomongin tentang startup gitu ya. Kita mulai awal sama juga deh, sama tadi sama Nathan gitu ya. Menurut kalau buat Cynthia sendiri nih, sebenarnya startup itu apa sih gitu ya, berdasarkan maknanya dan kenapa kok kita anak muda itu harus bikin startup? Gitu? Kalau menurut aku startup itu bisnis atau kayak bentuk sesuatu kayak platform apa yang kita buat yang kita pengen berdampak buat orang banyak gitu. Jadi kenapa kok kita sebagai anak-anak muda yang let's say karena sekarang itu sudah pada semuanya berbau-bau teknologi kan. Jadi kayak kita yang sebagai anak muda yang pinter banget dan cekatan sama teknologi itu harus bisa membuat sesuatu yang berdampak untuk orang banyak, untuk masyarakat gitu. Dengan cara ya entah itu buat startup atau buat aplikasi yang bisa membantu orang-orang banyak gitu. Kalau menurut aku. Oke. Ya itu kayaknya udah jadi DNA-nya startup ya. Jadi dimanapun pasti kalau startup itu ya pasti relate sama dampak ya, dekat dengan dampak gitu. Karena startup itu nggak cuma menjual bisnis tapi juga menjual value, kira-kira gitu ya, Cynthia ya. Betul banget. Oke, kalau dari apa yang Cynthia kerjain sekarang deh, itu tadi kan bilang menjual dampak gitu kan. Bisa diceritain nggak sih sebenarnya cita-citanya apa dengan membuat startupnya Cynthia gitu? Oke, kalau dari aplikasi yang aku sama tim aku buat, itu kan Plan B itu aplikasi yang belajar bahasa Inggris, terutama itu speaking. Karena di Indonesia itu kan kebanyakan kalau teman-teman mau belajar bahasa Inggris atau belajar kayak speakingnya, pasti kayak stigmanya di Indo itu kalau kamu belajar speaking bahasa Inggris gitu pasti dibilang kayak keminggris, kayak kemesok, kayak sok-sokan bahasa Inggris gitu loh. Nah, sedangkan kita itu kebanyakan kalau anak-anak zaman sekarang atau yang anak kuliah zaman sekarang yang kuliah terus habis itu les bahasa Inggris di rumah, mereka tuh nggak punya temen untuk ngelatih speakingnya mereka. Jadi kita pengen buat suatu app yang mereka bisa nemenin, app-nya kita ini bisa nemenin mereka untuk latihan speakingnya mereka dengan cara yang fun dan bisa di mana aja gitu, dengan cara app-nya kita itu kayak dikemasnya dengan story. Jadi ada story terus ada alternate ending-nya dengan cara usernya itu speak untuk berprogres ke story-nya itu. Terus kayak selain itu mereka juga bisa dapat kayak analitik dari kayak speaking pace-nya mereka, kayak pronunciation-nya tepat apa enggak. Jadi kayak kita pengen nge-encourage anak-anak zaman sekarang untuk kayak jangan malu untuk berbahasa Inggris gitu loh. Soalnya itu salah satu skill yang kepake banget di bidang bisnis kalian apapun in the future, kalian bakalan butuh gitu skill bahasa Inggris, terutama speaking, untuk kayak negotiation, untuk kayak presentasi, ketemu orang, itu kayak skill yang penting banget menurut kita gitu. Oke. Jadi ini juga tipikalnya buat anak-anak millennials gitu ya, anak-anak Gen Z, karena katanya anak-anak Gen Z ini sekarang bekerja harus punya dampak. Itu udah tipikal menurut penelitian di dunia gitu. Jadi kalau kerjaannya nggak ada dampaknya itu udah nggak menarik buat anak-anak Gen Z dan milenial sekarang gitu kan. Nah, Cynthia, tapi tadi pertanyaan yang sama juga masalah startup gitu kan. Semua orang kan sekarang pengen bikin startup gitu ya. Semua orang pengen jadi co-founder. Cynthia bisa share sedikit nggak? Tadi Plan B tadi udah berapa lama Cynthia? Sorry. Kita ini jalan tahun kedua, baru kayak 1 tahun. Tahun kedua ya?
Oke, more or less umurnya sama kayak pemimpin.id lah ya. Nah, selama 2 tahun Cynthia ini mengembangkan startupnya gitu, bisa di-share nggak kira-kira senangnya apa gitu? Supaya teman-teman juga makin terpacu gitu kan, kayak wah saya juga harus bikin gerakan yang sama atau startup yang sama gitu. Nah juga diceritain juga sedihnya apa nih, jadi biar teman-teman itu nggak asal lompat gitu kan. Jadi dia tahu ini loh guys, kalau misalnya kalian ngawur ya dampaknya akan kayak gini gitu. Senengnya dulu ya. Kalau senengnya itu bisa ketemu banyak orang, ketemu banyak kayak mentor-mentor yang hebat, yang kayak mereka kayak aku paling salut sama kayak banyak mentor sama teman-teman startup lain yang mereka itu nggak pelit informasi gitu loh. Jadi kita tuh sama-sama kayak maybe we have the same mission. Kalau kita punya startup itu pengen berdampak bagi semua orang, bagi masyarakat kan, cuman kayak target audiensnya aja beda-beda, tapi kita itu nggak pelit info satu sama lain gitu loh, dan ketemu orang-orang yang sama-sama punya passion yang sama dalam membangun startup apapun itu bidangnya, dan kayak mau bertukar pikiran, mau kayak networking, itu tuh sangat-sangat kayak sangat inspirational gitu loh. Terutama kalau misalnya kalau dulu sempat sebelum zamannya corona kita semuanya serba online kan, kayak sempat beberapa ikut kayak pitching competition atau ikut kayak seminar yang offline gitu, yang kita bisa ketemu orang, bisa tukeran business card dan lain-lain. Itu kayak benar-benar membuat kayak kepingin nunjukin kalau kita itu juga bisa berdampak dengan bagi orang lain gitu loh, dengan kayak nge-share pengalamannya kita, suka dukanya kita bangun startup ke orang-orang lain yang juga sama struggle-nya sama sama kayak kita gitu. Terus kalau dukanya ya itu tadi dijelasin juga kan udah kayak harus pengen apa ya, kalau pengen buat startup harus mau berkorban kayak waktu, tenaga, usaha. Soalnya of course kalau belum dapat pendanaan dari kayak angel investor or something, startup is kind of like a charity work gitu. You have to work you have to work for yourself and for your team, dan kayak harus cepat, harus benar-benar mau kerja keras gitu. Soalnya kalau misalnya kayak telat dikit aja, pasti ada startup lain atau orang yang idenya mirip-mirip sama kita, terus kita kayak nggak cepet nanggepinnya, itu bisa keduluan orang gitu. Ya, itu juga kayaknya ciri khasnya startup ya, kayak semuanya harus cepet gitu kan, karena kalau nggak kita diduluin orang lain gitu. Makanya tadi grow-nya harus fast. Makanya kalau di buku di buku Lean Startup itu kan dibilangin kayak ya fail fast, scale fast gitu kan. Jadi kayak ya kalau mau nyoba cepet, kalau gagalnya cepet gitu ya, terus sukses juga cepet gitu kan. Karena kalau nggak cepet ya habis gitu sama yang lain. Betul. Nah, ngomongin tentang kegagalan Cynthia, karena kan nggak semua startup itu berhasil gitu ya. Bahkan menurut penelitiannya kan hanya 1 dari 9 yang berhasil kan. Jadi kalau kita ada 10 startup itu cuma 1 yang berhasil, 9-nya gagal gitu kan. Jadi bahkan temanku itu mungkin kalau teman-teman startup tahu, Sofyan Hadiwijaya ya, dia co-foundernya Warung Pintar, dia bilang dia itu literally bikin 9 kali startup dan gagal. Jadi sekarang Warung Pintar tuh startup ke-10-nya dia baru berhasil gitu ya. Nah, kalau menurut Cynthia buat teman-teman yang memulai startup gitu ya, apa tips yang mau dibagi sama Cynthia supaya startup ini bisa sustain gitu, nggak gagal kayak startup yang lain gitu? I think menurut aku harus peka sama kebutuhan pasar, itu penting banget. Entah kalian buat startup atau bisnis apapun, kalian harus tahu kayak market itu mintanya apa, demand-nya apa. Karena kalau demand ada, produk kalian atau service kalian itu bisa kayak scale up really fast gitu. Kalau misalnya kalian agak kayak bersikeras kalau kita pengennya buat produk yang seperti ini, kita pengen buat service yang seperti ini, padahal kebutuhan pasarnya itu nggak ada di sana atau peminatnya cuma sedikit. I think kayak rasa idealisnya kita tuh harus kayak diturunin dikit gitu loh, supaya kayak kita harus memenuhi kebutuhan pasar dulu, and then after that
terus kayak terus-terusan tanya, minta feedback, jangan takut tanya ke konsumen, dan kebanyakan kayak user dan penggunanya kita itu seneng banget kalau kita minta feedback dari mereka, karena mereka ngerasa kayak oh startup ini itu benar-benar peduli sama kayak lingkungan, sama yang kayak impact yang mereka bisa pengen buat ke masyarakat itu tuh kayak gimana. Jadi I think itu sih kayak harus peka sama market, peka sama pasar, peka sama kayak harus cepat shifting-nya cepat gitu. Oke, berarti inilah ya product market fit ya. Jadi kayak harus produknya harus fit sama market ya. Jadi kalau di buku Running Lean itu dibilangnya jangan bikin produk buat diri kamu sendiri ya. Karena produk ini mungkin buat kita kayaknya wah ini keren, ini penting, ini bagus gitu ya. Tapi ya kita bukan bikin produk buat kita sendiri gitu. Kita bikin produk buat market gitu kan. Kalau marketnya nggak nerima ya juga nggak akan dibeli gitu ya kira-kira. Oke, mungkin buat pertanyaan penutup deh, Cynthia, bagaimana Cynthia melihat apa ya perkembangan industri teknologi gitu ya di Indonesia gitu? Apakah ke depannya itu ini akan makin cepat gitu ya, dan apakah ini nanti akan menuju kemana? Mungkin Cynthia pernah tahu gitu ya, dan apa yang kira-kira perlu dipersiapkan oleh teman-teman semua di sini buat menghadapi itu gitu ya. Jadi mungkin nggak specifically bikin startupnya, tapi kayak lebih ke industri kemajuan digital ini gitu. Jadi apa yang harus kita siapkan sebagai anak muda? I think kalau teknologi kayak berkembangnya cepet banget kan ya, apalagi kalau sekarang kayak banyak-banyak company besar gitu kayak bermunculan sama kayak oh ini mereka buat kayak yang voice recognition atau kayak pakai AR, jadi kayak mereka benar-benar kayak ngambil satu persatu dari kayak banyak teknologi dijadikan satu gitu. Jadi punya skill kayak misalnya kayak branding, UI UX design, terus ada skill kayak psychological dari psikologinya manusia gimana, terus kayak interaktifnya kayak gimana, itu dijadiin satu. Jadi kayak machine learning atau kayak AI atau voice recognition yang kayak sebenarnya kayak kita itu manusia sudah digantikan sama teknologi gitu loh, ya kan? Kayak ya benar. dan itu pun kayak banyak yang bertentangan kan, kayak even dulu waktu gerbang tol mau diganti pakai e-tol, ya itu yang kayak pertama kali banget yang aku ngerasa kayak oh teknologi itu kayak benar-benar berdampak itu pada saat itu, yang kayak manusia digantikan sama mesin kayak gitu. I think kayak kepekaan banyak kayak baca berita atau ngikutin hal-hal yang berbau kayak teknologi itu benar-benar sangat membantu gitu, dan cari celah-celah kayak misalnya kan pasti semuanya tuh kayak bergerak cepat kan, dan juga kalau misalnya kayak tahun lalu siapa yang tahu bakalan ada pandemi terus semuanya bakalan tergantikan dengan online gitu kan. Jadi kita harus kayak pinter-pinter ngelihat situasi, pinter-pinter cari celah, siapa tahu bisa kayak buat sesuatu app atau sesuatu startup yang bisa berdampak bagi orang banyak. Contohnya yang terakhir itu aplikasi Clubhouse, itu kan kayak benar-benar yang berbasis kayak online kan, dan banyak banget komunitas yang terjalin di situ, dan itu impact-nya besar gitu. I think itu sih menurut aku. Jadi emang lebih harus up to date, harus catch up terhadap perkembangan teknologi gitu ya. Jangan sampai kalah sama teknologi gitu. Tadi menarik kata-katanya Cynthia, karena kalau enggak ya kita digantikan dengan teknologi gitu. Tapi aku ada satu kalimat dari salah satu penggerak startup juga gitu ya. Dia bilang teknologi itu tidak menggantikan manusia, tapi teknologi itu membawa manusia ke level yang berikutnya gitu. Jadi kita itu sekarang dibawa oleh teknologi bukan sebagai orang yang mengerjakan operasional saja gitu, tapi justru dikembalikan ke tempat yang hakikatnya manusia itu seperti apa gitu. Jadi kayak tadi gerbang tol gitu ya. Oke, emang ada orang yang ngasih kartu tol gitu ya, tapi itu digantikan dengan teknologi, harapannya manusia jadi nggak cuma ngasih kartu gitu, tapi berpikir misalnya bagaimana caranya supaya jalan tol ini lebih efisien. Dan itu kan justru sebenarnya core dari manusia kan, berinovasi dan menciptakan produk-produk baru gitu ya Cynthia. Betul, setuju banget. Mantap. Oke.
Thank you Cynthia. Kita nanti ke narasumber yang ketiga dulu, tapi nanti di akhir kita berempat ngobrol bareng lagi ya. Jadi jangan kemana-mana dulu Cynthia. Okay. Thank you Cynthia. Ya. Oke, narasumber yang terakhir. Nah, ini ada Mas Fadel Muhammad. Jadi Mas Fadel Muhammad ini co-founder dari titikbalik.id, juga co-founder dari preparent.id, dan product manager dari flip.id. Nah, fun fact-nya punya anak yang alhamdulillah tidurnya teratur dari bulan ketiga kelahiran. Oke, langsung kita panggil aja Mas Fadel. Halo Mas Fadel. Halo Mas Aji. Halo, salam kenal Mas. Salam kenal juga Mas. Anaknya umur berapa Mas? Baru 6 bulan, mau 7 bulan. Baru 4. Oh gitu. Anakku umur 11 Mas. Jadi ya more or less mirip lah ya sekarang yang dirasain. Itu jam berapa Mas anaknya Mas? Anak pertama Mas, jadi baru 1. Tidurnya jam berapa biasanya? Dia udah mulai ini sih, udah mulai nggak jet lag lah ya. Sejak bulan kelima udah tidurnya udah bener lah. Udah ngikut ayah sama ibunya. Udah nggak begadang lagi ya? Enggak, udah enggak. Udah aman, alhamdulillah. Sudah lewat masa-masa itu. Ya Mas Fadel, sama kayak yang lain Mas Fadel. Jadi kita hari ini pertama welcome to our teras. Makasih banget udah mau kita ajak ngobrol di teras gitu ya. Ada pisang sama teh hangat sama kopi, silakan. sambil disambi di bawah. Ya, Mas, kita hari ini ngobrolin tentang startup tadi ya. Mas Fadel kan juga pelaku juga gitu ya, co-founder dari startup juga. Mungkin bisa diceritain sedikit kali ya, Mas Fadel sekarang full-nya di mana, full time-nya? Apakah startup-nya itu full ngerjainnya, ataukah masih part-time atau seperti apa? Oke, saya sebenarnya full di Flip ya, udah hampir 2 tahun. Teman-teman di sini tahu Flip nggak? Tahu, pernah dengar. Kalau belum silakan install ya. Lumayan nambahin buat ngajar OKR ya. Oh iya, nambahin OKR 230 orang loh. Iya, saya dari 2019 bulan Oktober, jadi udah hampir 2 tahun lah ya. Sebelumnya saya di BL, tapi nggak sempat ketemu sama Nathan ya. Saya keluar 2019 September dari 2017, jadi lulus kuliah langsung ke Bukalapak dulu di produk pertamanya, terus pindah ke bisnis, terus balik ke produk lagi di Flip. Ini sebenarnya saya nggak pernah full time bikin startup ya. Bermimpi mah pernah zaman dulu ya, sebelum punya anak ya. Kalau punya anak yang penting work life balance lah. Bener Mas. Ngelihat CEO saya, wah kayak bikin startup lagi berat kayaknya. Tapi saya dulu emang ini Mas, emang dari zaman kuliah tuh sama teman-teman SMA saya dulu bikin nama Titik Balik. Itu awalnya sebenarnya ide lomba bisnis. Kita lombain segala macam sampai berapa bulan. Kayaknya kalau dilombain doang sayang dah. Mendingan kita toh menang tapi nggak jalan sayang banget kan. Jadi kita jalanin di besok pas banget 5 tahun dari pertama kali kami launching dulu. Dulu bentuknya cuma line ad. Namanya Titik Balik ya, yang kami bikin itu. Platform belajar online lah. Fokusnya ke kelas online. Kita udah bikin berapa ya? 90 something kayaknya kelas yang pernah kita buat dari 2016. Oke. Fokus mulai ke revenue itu baru di 2020 awal sih. Sejak COVID ya. Alhamdulillah kayaknya di kelas online malah naik pas itu. Blessing in disguise ya. Iya, alhamdulillah. Gak nyangka juga sih, ternyata malah jadi mempermudah mengedukasi market. Jadi karena semua orang bikin kelas online kan. Benar. Kompetitor tambah banyak sih emang, tapi ada bless-nya dengan mudah edukasi marketnya. Tapi di tahun ini ada penurunan nggak sih Mas? Katanya kan dengar-dengar orang-orang udah mulai stuck sama online ya, sama webinar, sama kelas online gitu. Kalau menurut Mas Fadel sendiri gimana? Sebenarnya memang sempat mulai turun ya, tapi tapi sempat ada yang naik lagi kelasnya. Jadi kalau menurut saya sih kalau di Titik Balik case-nya kayaknya bukan karena market, tapi karena existing market saya yang saya dapat dari organik itu udah saturated. Terus pas saya coba masuk market baru dan mulai building rapport lagi, kebanyakan di LinkedIn, ternyata kenceng lagi. Jadi kayaknya kalau di saya sih masalah lebih ke marketingnya ya, bukan ke market. Karena market kelas online kayaknya nggak habis-habis deh. Segede gitu, ya. kuenya segede gitu.
kayak main di attack lah, kayak main di attack tuh. Berapa banyak pun orang yang main di attack ya kan pelaku deh, atau mungkin di peer to peer kan, basically semua peer to peer kan mirip-mirip ya, mungkin beda komoditi aja, cuman tetap pada hidup-hidup aja kan. Jadi menurut saya sih kalau kelas online kayak marketnya nggak turun ya saya rasa ya, tapi lebih ke mungkin kalau nggak fokus ya makin susah, karena kan tick balik kan awalnya nggak bikin macam-macam kan, terus kita sadar kalau itu hal yang berat untuk bikin kelas yang terlalu banyak temanya gitu. Terus kalau prepare itu sebenarnya bikin sama istri ya. Jadi di 2018 awal tuh itu belum jadi istri sih, dia ngajak bikin namanya Preparean, ini platform untuk anak muda belajar parenting dengan sedini mungkin. Menarik. Karena kalau udah anaknya keburu SMA kan telat ya, jadi punya banyak utang-utang pengasuhan. Kelamaan kalau udah SMA ya. Iya kan telat gitu kan. Jadi kita pengen orang tuh dari sedini mungkin, bahkan sebelum nikah dia bisa belajar parenting gitu sih. Oh, menarik. Jadi emang fokusnya kalau yang di luar Flip sih emang kebanyakan di kelas online yang kita bikin ya. Karena di Preparean pun kebanyakan kalau nggak kelas online ya konten. Fokus edukasinya. Begitu, Mas. Oke. Mas Fadel tadi sama kayak yang pembicara sebelumnya gitu ya. Kita kan di sini pengen belajar tentang startup gitu kan. Nah, menurut Mas Fadel sendiri sebenarnya startup ini apa sih gitu? Yang membedakan dengan perusahaan warteg. Ini pertanyaan yang selalu ditanyain kan. Apa bedanya startup sama warteg gitu kan? Sama conventional business itu apa sih sebenarnya? Saya pakai ini lah ya, pakai definisinya. Ya. Ya mungkin paling gampang kita jelasinnya pakai definisi orang udah jago lah ya, pakai definisi Steve Blank sama Eric Rice. Bagi teman-teman yang udah mulai terjun ke startup, itu nama-nama inilah ya, nama-nama panutan kita bersama gitu. Kalau di produk mungkin kayak Marty Kagan gitu yang bikin. Marty Kagan ya. Kitab sucinya kita semua itu. Nah, beliau berdua nih kalau kita peres definisi dari mereka berdua, Steve Blank sama Eric Rice, basically kan ada 3 poin ya. Extreme uncertainty, terus scalable dan repeatable. Kalau misalkan kita bilang gini lah ya, kita sebut perusahaan besar Pertamina, Excel dan lain-lain. Mereka tidak di kondisi extreme uncertainty. Mereka mungkin udah bisa prospek, 10 tahun ke depan gue ada di posisi sekian, penjualan gue akan sekian. Cukup mudah untuk bikin proyeksi 5 tahun ke depan gitu. Sedangkan di startup boro-boro kita bahas 5 tahun ke depan, besok masih jalannya kita nggak tahu kan. Siapa tahu besok tentu bubar, kita nggak tahu gitu. Jadi perbedaan antara perusahaan besar atau perusahaan yang sudah settle dengan startup ya di titik extreme uncertainty-nya. Dan bicara extreme uncertainty ya juga berhubungan sama tadi warteg. Kan warteg sebenarnya marketnya udah ready ya. Atau misalnya kita bikin usaha WO, bikin usaha jualan buku. Itu basically marketnya udah ready, jualnya udah jelas mau jual apa. Kita tinggal bikin aja gitu. Yang tadi saya bilang ada beberapa market yang emang gede banget kuenya. Ya warteg ada 10 berderitan tapi pada laku-laku aja gitu kan. Kita ke namanya pecel ya gitu, pecel gitu ya, nggak ada pecel tipe A, pecel tipe B. Laku-laku aja kan. Jadi poinnya di extreme uncertainty. Dia tahu gitu, biasanya sehari gue yang beli pecel gue 100 orang, besok juga kurangnya bakal segitu. Paling misalkan tahu ada COVID turun, iya, tapi secara umum dia udah bisa tahu lah ini ada di kondisi sudah market fit lah. Lele mana sih yang nggak market fit sama orang Indonesia? Dan tadi ya repeatable dan scalable business model kan yang di definisinya. Kan definisi kan temporary organization that still searching for scalable and repeatable business model. Sedangkan kalau warteg kan enggak kan, kita nggak usah pusing mencari-cari karena kita jualan ayam, jualan telur itu udah pasti laku di orang Indonesia gitu. Kita nggak usah pusing-pusing membuat apa ya MVP telur saya, kan nggak usah kan. Kita sudah tahu kalau jualan telur di orang Indonesia pasti laku, kita jualan pasti laku gitu. So itu perbedaannya. Makanya kalau misalkan kita bikin bisnis percetakan ya bisa dibilang itu bukan startup. Kalau hanya startup percetakan seperti biasa karena marketnya udah ada orang-orang yang mau nyetak. Terus bisnis proses udah jelas. Dan kita udah tahu gimana mau nge-scale, gimana mau bikin itu jadi repeat. Sedangkan kalau misalnya kita bikin startup, say that Bukalapak lah dulu. Siapa sih yang dulu ngerti belanja online, siapa yang berani? Dulu paling kita beli di FJB Kaskus kan zaman itu. Belum jadi common, marketnya belum ready. Mungkin infrastruktur juga belum. Zaman itu internet nggak segampang sekarang. HP juga dulu nggak sebanyak sekarang. Dulu bikin aplikasi juga dulu nggak segampang sekarang kan. Bikin buat Android iOS juga dulu susah kan, nggak ada yang langsung bisa ngoding sekali langsung ada dua. Jadi secara ini ya
di masa itu Bukalapak jadi startup banget ya, karena ya extreme uncertainty gitu, nggak tahu orang bakal pakai apa enggak, nggak tahu bisa repeat apa enggak, nggak tahu bisa ngasilin duit apa enggak, ada di titik se-ekstrim itu. Itu yang menurut saya dibilang startup ya, yang saya pahami. Makanya sebenarnya definisi ini harusnya nggak nempel di IT doang sih, tapi di ya every kind of business that meets that definition. Ya. Tapi kenapa Mas Fadel, kenapa kok relate-nya sama IT gitu kan? Jadi pasti orang-orang kayak wah high tech pasti kalau di startup gitu kan. Agak terkendala kalau nggak jaringan. pakai pertama gitu ya kan, kalau kita bicara teknologi kan luas Mas ya. Kita nggak cuma bicara IT doang. Tadi saya lihat ada yang ngomong biotek gitu, pengen bikin startup biotek. Kita tahu ada namanya Mycotech lah ya. Mycotech tuh bikin apa istilahnya dia itu bikin ya? Saya agak lupa ya inti, tapi Mycotech tuh bikin suatu bahan material dengan apa gitu. Itu kan hal yang mungkin di marketnya belum ready, nggak tahu apakah bisa dijual apa enggak. Atau misalkan dulu salah satu senior saya di SMA saya ada yang bikin perusahaan buat bikin kalau salah cat khusus dengan pigmen tertentu gitu. Jadi sebenarnya secara basic teknologinya nggak harus IT. Cuman kan susah ya memproduksi Tesla dan memproduksi aplikasi gitu. Kita ngoding mungkin sebulan MVP jadi, kan mobil nggak bisa gitu langsung tahu-tahu jadi. Kita nggak bisa tahu-tahu oke bulan depan ke Mars ya, kan nggak bisa gitu. Bahkan kalau kita lihat juga di definisinya Eric Rice, bikin MVP pun nggak yang harus cepet banget. Jadi memang kenapa identik dengan IT, karena IT bisa super fast gitu, super fast itu gitu. Scalingnya cepat ya. Tahu-tahu besok rilis. Jadi kan kita bisa langsung benar-benar tahu kan, oh aplikasi gue dipakai sama 1.000 orang yang churn 200 orang, kenapa churn? Oh karena dia nggak suka bagian sini. Kita bisa benar-benar ngecek semuanya. Tapi kan kalau kita bikin startup material, kita nggak bisa gampang itu kan. Material dipakai di jembatan, masa jembatannya rusak, ayo kita langsung benerin di rumah, kan nggak bisa gitu. Tetap perlu waktu yang nggak bisa se-scalable IT. Makanya ya barrier to entry paling kecil untuk bikin startup ya IT gitu. Walaupun tetap berat ya untuk beberapa teknologinya. Cuman ya kita nggak perlu ke lapangan. Untuk beberapa ya, mungkin kalau misalkan beberapa startup IT tapi dia supply chain, mungkin itu perlu ke lapangan pakai gudang dan lain-lain. Cuman secara umum bikin startup based on IT itu cenderung lebih mudah, walaupun kagak ada bikin startup mudah ya. Tapi dibanding bikin startup misalkan infrastruktur, dibandingin bikin manufaktur gitu ya. Kayak misalkan teman-teman yang sekarang ada di Kemendikbud yang bangun IT di sana, itu kan startup banget ya. Bikin teknologi birokrasi gitu, di saat orang biasa agile di startupnya atau di birokrasi, itu kan startup banget gitu. Dan dia nggak tahu ini bakal didukung apa enggak, ini bisa repeatable apa enggak, ini bisa menghasilkan apa enggak. Jadi menurut saya yang tech base, yang IT base itu yang paling common karena itu paling kecil barrier to entry-nya. Oke. Ya, nah terkait barrier to entry gitu kan, tadi kita juga sempat nanyain gitu, banyak banget startup menjamur di Indonesia gitu ya, startup baru gitu, dan banyak juga yang gagal. Mungkin kalau di luar sana banyak lah didiskusiin kenapa startup gagal, tapi kan ngomongin dunia. Tapi kalau specifically ke Indonesia nih, menurut Mas Fadel sendiri, apa sih yang menyebabkan startup di Indonesia ya itu gagal gitu? Menurut saya ya, ini karena orang-orangnya mungkin nggak terlalu serius bikin startup kali ya. Nah, jadi kebanyakan ini ya ikut-ikutan ya. Iya loh gitu loh, maksudnya kayak. Iya. Kayak maksudnya kita bisa lihat gitu orang-orang yang kayak bikin startup, kok dia dapat pendanaan gitu ya. Jadi kan sekarang dapat pendanaan makin mudah gitu ya, dan kita kan juga tidak bisa menafikan bahwa tidak semua investor itu investor yang bagus gitu ya. Jadi bisa aja ada ide-ide atau nggak cuma ide, dan orang-orang yang mungkin nggak terlalu kompeten bisa lolos dan dapat pendanaan aja. Akhirnya karena makin mudah, akhirnya orang makin banyak yang mau, dan akhirnya makin tanda kutip makin ngasal gitu. Ngasal dalam artian apa? Yang paling gampang gini deh, orang-orang yang pernah datang ke saya gitu ya, datang dalam artian ngobrol gitu teman-teman saya, Del, gue bikin startup, lu bisa bikin apps-nya nggak? Kok bikin apps-nya gitu, maksud gue ya saya explore kan, saya probing gitu, kenapa lo pengen bikin apps, emang lo belum bikin apa? Pada akhirnya ya orang fokusnya gue bikin startup, bikin apps, bikin web, bikin sistem yang keren, padahal kan sebenarnya esensi bukan itu gitu kan. Saya bikin titik balik 5 tahun ya, kita pakai Zoom, pakai WA, bang kita pernah bikin kelas berbayar pakai WhatsApp, orang nggak live kayak gini, orang tetap mau bayar dan nggak ada masalah gitu.
Ya, Flip benar. juga awalnya nggak langsung bikin apps. Flip tuh cuma pakai Google Form. GoPay bahkan cuma pakai Gojek bahkan cuma pakai telepon call center kalau mau pesan ojek. Ini ide dari mana gitu orang-orang zaman sekarang mau bikin startup langsung bikin apps gitu. Jadi menurut saya ada hype gitu, gue pengen bikin. Ini nggak cuma orang anak muda ya. Saya pernah juga ngobrol sama yang sudah senior ngajak bikin startup dan pola pikirnya sama gitu. Pola pikirnya ke bikinnya, ke apa yang mau dibikin, bukan kenapa gue mesti bikin ini. Dan bukan ke problem solving. Mungkin itu ya karena ngerasa punya duit, mungkin dia punya kenalan investor. Jadi fokusnya ke bikin, bukan ke menemukan apa yang harusnya gue bikin. Oke. Jadi bukan fokus ke tadi problemnya apa yang mau apa yang mau di produk apa yang mau dibikin supaya problem ini selesai, itu enggak gitu ya. Jadi bikinnya kayak apps-nya, webnya gitu. Jadi fokusnya lebih ke what-nya daripada ke why-nya gitu ya, Mas ya. Dan ini sih Mas, saya kalau ngeliat Indonesia kayak ada specific reason lain sih kenapa di Indo banyak yang fail. Karena market kita kegedean. Akhirnya investor juga berjamur karena coba deh misalkan di Australia ini saya tahu dari Willix ya. Willix pernah ngisi acara di Bukalapak waktu itu sharing, dia CEO Bukalapak. Dia pernah share kan dia lama di Australia kan di freelancer. Dia bilang di Australia ekosistem startup itu nggak sebagus Indo, marketnya paling cuma 20 juta, cuma 2 kali Jakarta gitu. Investor mana sih yang mau nginvest company yang marketnya cuma segituan gitu. 20 juta seluruh rakyat Australia itu sebenarnya mungkin cuma setara MAU-nya Bukalapak gitu. Itu total population. Jadi semenarik apa sih orang mau invest di sana? Makanya kebanyakan startup. Iya, cap-nya udah kecil. Makanya kebanyakan startup di sana kata Willix justru fokusnya langsung ke global, kayak sebutlah misalnya Canva, terus Confluence atau apa gitu. Ya mereka fokusnya ke global langsung karena marketnya harus luas. Sekarang kalau main di Australia doang nggak cukup, dan investor pun mau ngejar dari mana gitu, makanya fokus di sana juga lebih ke revenue first. Sedangkan di Indo kebanyakan orang bikin startup tuh generating traffic first kan, bukan revenue first. Hasilnya marketnya gede banget, terus juga investor banyak yang mau masuk karena marketnya segede gitu. Akhirnya kita jadi terbuai gitu, kita nggak ada paksaan selola di sini kan investornya banyak. Karena nggak punya tekanan sebesar di Australia yang harus go global. Kita coba hitung aja seberapa banyak sih startup Indonesia yang go global. Nggak segitu banyak kan, karena ngerasa ya lo di Indonesia udah cukup banyak, padahal sebenarnya kita punya potensi untuk ke sana gitu. Ini menurut saya kenyamanan Indonesia sebagai negara yang marketnya besar juga menurut saya jadi penghambat sih, bukan penghambat, membuat orang terbuai gitu. Di Indonesia nyari investor gampang lah, di kampus bisa dapat berapa puluh juta, di mana atau menang dapat berapa ratus juta. Emang sulit, cuman cenderung lebih mudah dibanding negara-negara lain yang marketnya kecil, investornya nggak terlalu ready gitu sih menurut saya ya. Oke. Menarik. Aku belum pernah dapet tuh, belum pernah tahu jawaban itu tadi gitu ya. Jadi kayak ternyata justru ekosistemnya kita yang akhirnya bikin kita tadi terbuai gitu ya, Mas Fadel ya. Oke, ini karena udah jam 8 lebih, jadi kita coba ngobrol bareng sama yang lain ya, Mas Fadel. Kita ngobrol berempat. Kita panggil lagi Mas Nathan tadi sama Cynthia. Kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah ada nih. Ini udah banyak banget pertanyaannya. Oke. Ini bentar, dapat dari mana ya? Oke, nah mungkin ini ke teman-teman yang tadi pernah merasakan di inkubasi startup nih, ada yang tanya, apa perbedaannya program akselerasi dan program inkubasi di startup? Apakah startup berpengaruh terhadap personal branding kita? Mungkin ada yang pernah di inkubasi nggak startupnya? Aku nggak tahu. Teman-teman tadi startupnya dimulai sendiri ataukah diinkubasi? Mungkin Nathan, Cynthia, atau Mas Fadel? Kalau aku dulu ada startup pernah masuk inkubasi sih di Skystar Ventures. Mungkin yang kita pelajari itu kayak dari ini ya, dari bikin BMC sampai pivoting, tapi mungkin yang paling berpengaruhnya tuh mentoring. Jadi kita kayak berapa kali bisa sesi buat public speaking, berapa kali sesi buat pitching gitu. Jadi ya emang ada
mentoring dan koneksinya sih lumayan sih. Jadi kayak kita kenal misalnya si level dari startup apa, VP siapa gitu. Dari situ lumayan ya itu paling berguna mungkin ya buat branding kita. Jadi kita mengenal mereka bisa nanya juga gitu. Oke. Thank you. Nah ini mungkin pertanyaan yang kedua kayaknya lebih umum tadi yang apakah startup itu berpengaruh terhadap personal branding gitu ya? Gak tahu, mungkin ke Mas Fadel dulu deh. Mas Fadel, startupnya Mas Fadel berpengaruh ke personal brandingnya Mas Fadel nggak? jadi lebih apa gitu kan kayak wah co-founder startup. Iya, cuma saya ini bahaya ya kalau kita berpikir bikin startup untuk personal branding ya. Benar. Karena kita jadi menggunakan startup sebagai jualan, men. Iya, benar. Kita kan mempersonal brandingkan diri sendiri. Misalkan gue sering ngepost LinkedIn supaya titik balik rame. Kan bahaya kalau gue hanya menggunakan titik balik biar guanya rame gitu kan. Kebalik ya. Dan ini juga menurut saya penyakit, Mas. Ya. Penyakit namanya apa ya? Penyakit sindrom co-founder lah gitu. Saya ngelihat tuh. Benar. Sekarang tuh orang makin banyak mendekatkan gitu ya. Kalau teman saya pernah bilang, Del, gue pernah lihat teman gue dia bikin warung kejujuran di asramanya tuh dia bikin co-founder gitu di IG-nya kan kocak ya. Atau contohnya apa lagi ya? Bikin namanya co-founder dan sering dijadikan title di mana-mana, cuma sebenarnya nggak jalan-jalan amat. Makanya gue pribadi sampai sekarang nggak pernah berani naruh istilah CEO di gue kalau gue pribadi ya. Karena gue takut gitu. Kalau gue sih karena gue juga tahu gue masih jelek banget gitu ngejalaninnya. Dan sekarang kan lebih ke perusahaan keluarga ya, jalanin saya sama istri. Jadi ya anggap aja bentuknya saya menyebut co-founder. Saya tuh takut banget karena banyak orang di luar sana yang akhirnya kebanyakan personal branding, tapi startupnya nggak jalan. Benar, yang dicari akhirnya spotlight ya, bukan solving problemnya gitu. Makanya saya tuh ini banget ya, sangat hormat banget sama founder Flip. Founder Flip itu susah banget diajak jadi pembicara. Karena kalau saya udah sering kerja bareng sama dia kan, saya juga mikir, ngapain juga dia ngisi acara ya? Maksudnya se-return apa sih? Kan misalkan dia nggak kerja sejam nih demi ngisi acara. Sejam tuh ekuivalen dengan mungkin sekian puluh ratus juta GMV, atau misalkan sekian juta revenue. Atau misalkan dengan dia ninggalin perusahaan, mungkin ada hal urgent yang kelewatan, dia jadi rugi sekian. Worth it apa sih dia ngisi satu acara sampai harus ngisi gitu. Biasanya tuh founder saya cuma ngisi misalkan di acara-acara yang emang yang ngajak temannya gitu, yang kayak gitu. Karena saya ngerasa kalau misalkan sebagai founder kita malah pengen menjadi sebagai personal branding, yang ada malah kita bias gitu, bukan pengen ngembangin startup, malah pengen ngembangin dirinya kita doang gitu. Walaupun nggak salah, kita pengen dong dengan kita bikin startup kita jadi makin bagus personal branding. Cuman kita ingat bahwa kita bikin startup ya fokusnya ke startupnya, bukan ke kitanya. Even tahu-tahu startup kita akan maju dengan ganti CEO ya is okay gitu, karena kan kita fokus ke startupnya kan. Makanya saya juga hormat sama Mas Zaki sih ya, pas dia mau step down gitu. Mau step down ya. Dan ganti, karena kalau saya lihat memang Bukalapak emang makin ke arah yang butuh orang pengalaman yang sangat jauh. Mas Rahmat kan cukup lama ya pengalaman di banking ya, dan sekarang juga level juga pengalamannya juga keren-keren banget. Saya ngerasa justru saat kita bisa menurunkan ego kita sebagai founder, kita ngerasa ya udahlah emang gue bukan orang yang cukup baik untuk company gue sekarang, it's okay to step down. It's okay to ngebuang brand kita dalam diri kita. Karena ya kita bikin startup itu buat problem solving dan nyari duit gitu kan, namanya juga startup ya. Kalau kita fokus ke personal branding, ya jadi tidak sesuai dengan apa yang harusnya kita buat gitu. Menurut saya. Itu tadi co-founder mentality itu bahaya sih. Jadi kayak co-founder syndrome ya. Jadi kayak semua orang, makanya di pemimpin.id juga kita nggak pakai gelar co-founder gitu. Karena ya itu tadi takut apa ya? Ya biarkan pemimpin.id milik semua anak Indonesia gitu kan. Jadi kayak bukan kayak foundernya siapa, punyanya siapa gitu. Agree banget sama Mas Fadel. Mungkin Cynthia mau nambahin nggak? Jadi kayak segitu ngefeknya nggak sih ke personal branding kamu gitu, dan apakah memang penting gitu buat jadi co-founder gitu ya, buat personal branding? Kalau di aku sama tim aku kan karena kita co-foundernya ada banyak kan, ada kayak 7 orang gitu. Jadi kita nge-refernya ya sebagai bagiannya kita. Kalau aku head of design-nya gitu. Lebih ke title-nya ya daripada ke co-foundernya ya. Lebih kayak nunjukin job desk-nya kita tuh job desk-nya ya. Betul. Dan kalau menurut aku sendiri, kalau personal branding-nya lebih ke kayak aku selama ini jadi brand designer, terus sekarang berubah jadi UI UX designer dan head of design, tapi orang ngelihat aku sebagai oh ya Cynthia itu desain gitu.
entah itu kayak co-founder atau enggak, kan mereka nggak tahu gitu. Taunya kayak ya Cynthia ada startup gitu, cuma kan kayak nggak tahu jabatannya apa, gitu menurut aku. Ya, penting sih. Jadi lebih penting ke apa yang kita kerjain ya, bukan kayak ke co-foundernya dan akhirnya tadi kata Mas Fadil jadi manggung di mana-mana gitu ya. Oke. Ini pertanyaan berikutnya dari Fizris 24 nih. Jadi ini juga sering banget ditanyain ya, karena buat cari mentor, buat gimana caranya mencari mentor yang tepat buat startup gitu. Dan pertanyaan berikutnya juga tipsnya supaya startup bisa berjalan baik di saat pandemi. Nah, ini kan banyak banget nih startup bertumbangan ya gara-gara pandemi. Mungkin siapa dulu yang mau mulai? Nathan, mungkin silakan Nathan. Caranya dapat mentor gimana, Tan? Kalau aku di Ekskul, mentor kita yang sekarang lagi kita kontak-kontakin terus justru dari Apple Academy ya, namanya Pak Aris. Mungkin itu sih bisa ikut semacam program kayak Apple Developer Academy. Di sana kan mentor-mentornya emang ada pengalaman ya, kayak misalnya Pak Aris itu dia banyak bikin startup segala macem. Dan kita tanya kayak, Pak, exit strategi yang mantap tuh kayak gimana? Pak, gitu ya? Dapat funding gimana? Terus jelasin panjang lebar. Seblendly itu ya nanyanya. Gimana biar exit gitu. Iya. Itu jelasin secara luas banget sama dia sih. Jadi salah satunya mungkin itu ikut program-program kayak Apple Developer Academy gitu sih. Mungkin bisa dijelasin dikit nggak Apple Academy itu setahun berapa kali, itu cara daftarnya gimana? Mungkin teman-teman di sini banyak yang tadi penasaran kali, gimana caranya bisa ikut Apple Academy? Nah, kalau itu nanti ada sesi dari Kak Sekar. Oh, ada ya, nanti di akhir ya? Di akhir. Oke, siap Nathan. Jadi kita tunggu dulu sampai akhir. Jadi sebenarnya ikut Apple Academy pun bisa menemukan kita dengan para tadi ya mentor-mentor yang bisa bantu kita gitu ya. Oke. Terus tadi yang kedua yang gimana caranya supaya startupnya bisa survive saat pandemi. Nah, startupnya Nathan sendiri gimana nih pandemi? Tapi kan tadi bilang baru 7 bulan gitu. Berarti kan startnya malah justru waktu pandemi ya? Yep. Nah, gimana tuh caranya, tipsnya supaya bisa survive gitu? Iya, tips buat survive sih banyak-banyakin ngetes aja ya. Kayak marketing strategi yang tepat kayak gimana. Kan menerapkan growth hacking Sean Ellis gitu ya. Dan itu somehow benar-benar mantap banget sih gimana kalau kita praktekin itu benar-benar untung jadinya. Oke. Jadi masih bisa untung walaupun di pandemi ya. Oke. Thank you Nathan. Nah, Cynthia sendiri silakan Sin, gimana caranya tadi dapat mentor dan gimana caranya survive? Oke, kalau dari plan B kita banyak ya minta tolong. Aku setuju sama si Nathaniel tadi bilang kayak ya minta bantuan sama Apple Developer Academy, kan mereka punya kayak banyak koneksi, banyak mentor-mentor yang mereka memang sudah pinter di bidangnya masing-masing gitu kan ya. Apalagi kalau kayak orang desain kayak nggak seberapa ngerti tentang marketing, kita bisa tanya ke mentor-mentornya. Dan juga plan B itu sempat ikut kayak competition, kayak pitch competition gitu, yang kerjasama sama namanya Backup, sama badan apa ya, Bapak Recraft gitu. Jadi kita juga dapat kayak mentor-mentor yang mereka kayak kerjasama sama mentor dari kayak produknya apa, terus ada dari Tokopedia, dari OVO, kayak yang mereka kayak memang kerjasama dan bisa nge-mentorin kita startup gitu yang bisa masuk 10 besar, nanti 5 besar, kayak di mentorin terus gitu loh. Jadi I think kayak harus sering-sering ikut dan cari info tentang kayak pitch competition atau kayak event-event yang bisa ngenalin kamu satu sama lain sama startup lain. Itu menurut aku. Berarti banyak ikut program gitu aja ya, karena akan nemuin sama mentor-mentornya. Iya. Terus tadi plan B bisa survive pandemi, sekarang udah hampir 2 tahun. Tipsnya apa sih? Tipsnya ini sih, kita harus kayak yang kayak aku tadi bilang, kayak harus lihat marketnya yang mereka kepengen apa. Terus juga karena sekarang semuanya online ya, kita harus tahu kayak pakai tools apa, marketing tools apa yang misalnya sekarang kalau lagi viral kan TikTok kan ya. Jadi kita harus benar-benar peka sama market, peka sama tren kayak gitu. Jadi banyak juga kayak startup yang bermunculan dan juga kayak bahkan jauh lebih sukses dari yang kita yang udah buat startup dari dulu-dulu kan ya.
gara-gara mereka kayak ke-blow up dari marketing strateginya mereka yang TikTok atau kayak endorsement Instagram dan lain-lain kayak gitu. Itu menurut aku. Jadi emang kuncinya emang supaya kita survive di pandemi ini ya online ya. Makanya siapa yang bisa catch up sama online ya bakalan survive gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, dari Mas Fadel, Mas. Dulu dapat mentor dari mana, Mas? Atau nggak perlu mentor? Di Rohis, Mas. Rohis SMA saya. Oke, di SMA ya. Jadi Ya, emang komunitas lah ya berarti ya. Saya ngerasa tuh saya ngerasa ya titik balik itu menurut saya pribadi, saya cukup mudah mengembangkannya karena teman-teman saya sendiri. Jadi saya mau nyari pembicara. Hampir semua pembicara teman saya sendiri. Jadi kalau mau ngontak tuh, orang kan kalau mengundang kan biasanya tornya lengkap gitu ya. Iya. Itu kalau ngundang teman, ngisi dong, bahasnya apaan Del? Ini ya, ini. Pernah bahkan saya bikin diskusi online gitu. Saya bilang ke teman saya, lo ngisi ya? Gue bikin posternya, dia belum oke, saya udah bikin posternya duluan. Itu mirip-mirip kayak pemimpin.id itu. Modelnya, jadi bukan model meminta, tapi menodong. Iya. Ojan juga pernah tiba-tiba ngontak saya, Mas. Oh iya, Ojan ya. Interview, aduh, nolak nggak enak ya. Sama, kan di pemimpin banyak anak film ya. Iya, benar. Ya, saya juga, di film juga cukup mudah tuh ngontak-ngontak teman buat bicara atau buat bantu apa. Banyak orang juga sama anak film. Jadi ya network saya di Tikba itu yang ngebantu ya, kalau nggak SMA saya ya film gitu sama kampus paling. Jadi menurut saya tahu ada orang di mana yang paling mudah jadi kita jadikan sebagai teman, nggak cuma sekadar network. Kalau network kan kita mungkin masih segen ya. Bedanya kan kalau network tuh mungkin kita ngechatnya masih kayak basa-basi. Kalau kabarnya gimana? Kalau teman kan bisa nodong ya. Dan dia bisa enak dan terima gitu kan. Ya menurut saya perbanyak teman-teman ya, teman real friend gitu yang akan mudah kita banget untuk ke depannya gitu. Ya. Mentor saya pun saya nggak bisa bilang mentor banget sih ya, tapi mungkin di orang-orang yang banyak ngebimbing dan ngajarin saya dari dulu yang kebanyakan ya dari Rohis SMA saya gitu, yang sampai sekarang masih ngobrol, masih nanya-nanya. So menurut saya sih tahu di mana orang-orang terdekat tuh penting sih. Ya. Jadi memang dan tadi kalau misalnya apa tipsnya biar survive di pandemi, Mas Fadel? Kalau saya pribadi ya, saya ngeliat kan sempat saturated tuh market saya di akhir tahun dan udah mulai capek dan udah gitu anak lahir kan pas akhir tahun kan, jadi makin udah antara lah. Hektik ya. Yang ngurusin cuma saya sama istri. Saya lahiran, saya ngurusin kan. Nggak ada co-founder lain ya? Iya, co-founder saya ngurusin yang lain karena co-founder saya dua tuh anak SMA saya, dua-duanya koas dan dokter, jadi sudah tidak kuat lah untuk full ngurusin. Jadi yang lebih banyak ngurusin saya sama istri saya kan. Pertama, it's okay to be not okay sih ya. Maksudnya ya sadar kalau ini emang berat gitu hidup lagi COVID gini. Jadi turun tuh keniscayaan gitu. Ya pas flip awal-awal COVID, secara umum sebenarnya nggak banyak ngaruh ya, karena kita kan ya kebanyakan online full ya. Tapi kan di antara klien bisnis kami kan ada travel juga ya. Ada di antara klien kami yang bidang dia adalah bidang yang terdampak COVID. Kan transaksi dia turun, means penggunaan di kami juga turun dong, means turun revenue juga. Tapi ya itu ya mau gimana lagi tuh, kita nggak bisa nyalahin keadaan ya maksudnya bisnis has go on kan. Kalau saya waktu itu yang cukup ngebantu sebenarnya ngebangun branding sih. Saya dulu pakai LinkedIn banget kan buat jualan kelas stick balik. Jadi pas awal COVID itu adalah masa-masa di mana orang pakai LinkedIn banget karena mungkin banyak PHK dan banyak orang nyari kerja ya pas itu ya, pas banget tuh. Jadi saya waktu itu nggak sengaja riding the wave. Jadi kalau saran saya sih pertama ya dibalik kesulitan pasti ada kemudahan ya, dan coba cari tahu itu kemudahannya di mana. Dan pas akhir tahun saya sudah mulai saturated, saya secara nggak sengaja saya lihat ada pola ya di LinkedIn saya yang cukup bagus gitu dari konten-konten saya buat di LinkedIn. Terus pas peserta kelas saya mulai turun, mulai dikit banget di beberapa kelas terakhir. Terus saya coba tuh sering nulis di LinkedIn dan coba bikin kelas sendiri. Loh kok rame banget. Ini jauh melebihi kelas-kelas yang saya effort itu buat jualannya gitu di bulan-bulan sebelumnya. Jadi building rapport, building branding di hal yang mau kita kuatkan, itu ngebantu banget juga. Karena kadang-kadang kan orang mau pakai suatu produk, itu nggak selalu karena produknya kan, tapi bisa juga karena orang di baliknya gitu.
misalkan orang pakai Flip, mungkin orang retain nggak cuma karena Flipnya enak dipakai, tapi karena dia mungkin punya ikatan emosional karena dia udah makainya lama. Ada orang-orang yang pakai Flip dari zaman-zaman Flip tuh masih, kalau verifikasi secara aturan BI saat itu harus ketemuan langsung. Jadi kita dulu ada kayak ketemuan di kereta, di stasiun kereta, ada yang di resto mana segala macam. Ikatan emosional dan kedekatan dengan founder pun juga jadi pertimbangan. Maka menurut saya ngebangun personal branding untuk ngebantu startup kita berkembang tuh bisa ngebantu banget. Dan jangan ragu pivot sih. Saya ngelihat ada market baru kan. Loh kok kayaknya jualan kelas-kelas product management kayak cukup laku ya. Apa gue coba fokus di sini dulu, yang lain coba fokus ke yang lain, atau misalkan pas di LinkedIn kok konten-konten gue terkait muslim profesional laku banget ya di LinkedIn, maksudnya orang-orang suka banget ya, apa mending gue pivot ke sana gitu maksudnya. Kita juga mesti ngelihat market itu sekarang lebih ngarah kemana, karena kita kan nggak bisa maksain gitu ya, oh ini lagi COVID gue tetap pengen kayak dulu lagi, kan nggak bisa. Saat kita nemu peluang ya gas gitu. Benar-benar. Jadi memang dipersiapkan, jadi ketika ada apa-apa ya kita pindahnya cepat ya. Pivot itu bukan berarti gagal ya, karena pivot ya ganti arahnya aja, jadi biar kita bisa tetap sustain gitu. Nah, Mas sama ini sih Mas, kan kalau kita bicara gagal kan di Lean Startup juga dijelasin kan, basically yang kita kejar bukan tidak gagal kan sebenarnya, kita pelajari di situ ya. Tapi gagal cepat. Gagal cepat, sukses cepat nih. Karena makin lama, misalkan kita baru gagal sekian bulan ke depan, kan kita makin rugi kan, kita ngeluarin duit untuk hal yang akhirnya gagal. Kan makanya gagal secepat mungkin gitu, supaya kita bisa belajar dan akhirnya nemuin titik di mana kita berhasil. Wow, menarik. Thank you Mas Fadel. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir, udah 8:30, tapi ini aku nggak tahu, mungkin nggak buat semua, mungkin teman-teman yang startupnya bergerak di bidang kemanusiaan nih. Jadi ini ada pertanyaan nih dari Nawang Putri. Semisal ada startup yang bersifat sosial kemanusiaan, nah revenue stream-nya dari mana aja ya? Nah mungkin siapa, Cynthia mungkin, aku nggak tahu. Cynthia, apakah ada sisi ini gitu ya? Jadi startupnya nggak pure bisnis tapi juga ada kemanusiaan gitu, revenue stream-nya. Mungkin ini social startup kali ya? Kalau aku startupnya sama teman-teman aku lebih ke arah pendidikan gitu sih, pendidikan sama marketing. Mungkin Nathanael bisa bantu jawab. Oke. Nathan mungkin? Mungkin aku bikin non-profit education platform juga ya, tapi itu bentuknya kan non-profit, dan revenue kita fully itu dari donasi sih. Jadi kita setiap minggu bikin webinar, dari situ itu juga lumayan nih yang donasi tiap minggu revenue. Jadi webinarnya kayak PSUIS gitu ya, atau PSUIS. Ya, itu kayaknya juga lumayan banyak buat ini tuh, buat fundraising ya, buat non-profit. Ya. Oke, itu satu ini ya, satu tips ya, bisa pakai revenue pakai PSUIS webinar. Thank you. Mungkin Mas Fadel ada pengalaman nggak Mas buat social startup ini? Jadi revenue-nya buat sosial gimana ya? Oke, mungkin pertama gini ya. Menurut saya, kalau misalkan kita lihat lembaga donasi ya, lembaga zakat, kita masih mendefine dulu sebenarnya. Ini menurut saya pertanyaan terlalu umum, kemanusiaan seperti apa gitu. Karena kalau kita lihat misalkan lembaga zakat, itu udah jelas kan, kita sebagai amil bisa ngambil 12,5% dari situ. Terus misalkan lembaga donasi, setahu saya di undang-undang itu diatur, pengatur donasi itu bisa ngambil sekian persen buat operasional misalnya. Coba dulu undang-undangnya, ada undang-undang dan aturannya. Kalau dia Islam ya berarti aturan Islam, kalau dia undang-undang negara berarti cek undang-undang negaranya. Karena itu sebenarnya bisa jadi revenue gitu. Kita bisa juga jelaskan ngambil revenue dari sekian persen dari yang donasi gitu, kecuali ada beberapa pengecualian untuk beberapa tipe donasi. Ini coba pelajarin dulu dari situ. Terus menurut saya yang cukup bagus sebagai contoh tuh YCAP sih. YCAP gitu teman-teman. YCAP tuh Yayasan Cinta Anak Bangsa. Dia tuh punya banyak banget anak perusahaan setahu saya. Jadi dia punya, kalau nggak salah dia sampai punya kayak tempat main kayak time zone gitu loh di mall. Tapi di Banten kalau nggak salah. Jadi bisa jadi kita punya lembaga kemanusiaan itu emang nggak ngasilin duit, tapi kita punya tanda kutip cash cow lain gitu. Cash cow, benar. Dimana itu emang ngasilin duit banget. Kalau teman-teman baca e-commerce, kan tahu ya sebenarnya Shopee itu disubsidi Garena ya, tahu nggak sih? Karena Garena itu kan sangat memeras uang gitu ya. Anak bocah bisa beli voucher game di Alfamart 800.000, terus bapaknya marah-marah. Nah itu kan cash cow banget ya. Dan itu bisa ngebiayain
Shopee sampai menang di Indonesia, berarti kan duitnya banyak banget ya. Jadi pertama kalau misalkan emang lu nggak nemu revenue stream apa yang bisa dikorek-korek dari suatu social entrepreneurship, ya bikinnya cash cow-nya yang lain gitu. Dan nggak usah ragu gitu untuk bikin usaha untuk nyari uang. Menurut saya ya, yang kebanyakan digaung-gaungin di komunitas startup itu impact. Nggak salah sebenarnya karena dengan teknologi kita bisa bikin impact at scale kan. Tapi jangan lupa kalau kita bikin startup ya buat nyari duit, bos. Kan kita startup, kita perusahaan gitu. Iya benar. Jadi jangan sampai kita bikin startup, kita lupa kalau ini sebenarnya adalah media nyari duit, namanya juga usaha gitu. Jadi segitu coba explore apakah ada revenue stream yang bisa cari dan cari model-model yang legal di negara maupun agama. Dan kalau misalkan emang ini benar-benar cuma sosial banget gitu. Misalkan misi kemanusiaan ke Palestina misalnya. Itu kan jelas-jelas misi kemanusiaan ya. Masa kita meres duit orang dari situ kan hampir nggak mungkin, kecuali emang ada aturan undang-undangnya. Ya udah kita bikinnya usaha lain yang bisa membiayai itu. Itu sih menurut saya. Jadi nggak usah dipaksakan banget. Misalkan kita punya startup kemanusiaan dan harus dari situ pemasukannya. Bisa jadi ada divisi yang fokus ke kemanusiaan atau fokus ke dampaknya. Nah, dampak gitu ya, dan ada yang versi keuangannya. Ya, kita bisa pun juga punya anak perusahaan namanya apa ya? Lupa sih. Kayak ada gitu anak perusahaan kita bisa yang fokus ke ngelola dana CSR. Jadi setahu saya itu semacam kayak IO tapi fokusnya ke acara-acara CSR gitu. Atau mungkin kalau kita bicara mungkin di sini nggak tahu deh. Mungkin kalau kayak Maxima, di sini bertemu Maxima sih nggak tahu ya. Maxima, kalau aku tahu. Ya kan kita berteman ya, pemimpin Maxima. Iya, Maxima. Maxima ada Dampak Sosial Indonesia gitu ya. Ya. Jadi ada dua arms ya, ada dua tangan. Pernah. Ya. Tapi itu sepakat banget sih sama Fadel. Jadi itu model bisnisnya pemimpin.id juga sama gitu kan. Jadi kayak memang kita yang besarnya non profit, tapi kan waktu dulu aku ngobrol sama kita bisa juga ya mereka bilang ya kita jangan kayak lilin gitu kan, karena kalau lilin kan membakar diri gitu, ntar nggak ada yang bikin kita nyala gitu kan, begitu lilinnya habis bubar gitu. Nah jangan kayak gitu juga gitu, kita walaupun kita sosial tapi kan tetap sosial butuh duit gitu kan buat tetap ada gitu. Sama pemimpin.id juga kita punya self dev gitu ya, kita punya Rumah Wijaya. Jadi dua-duanya itu sumber tadi revenue streamnya kita memang nggak dari pemimpin.id tapi dari self dev sama dari Rumah Wijaya gitu. Kita dapat duitnya dari situ. Gitu. Kalau kita sih bilangnya kalau ditanyain modelnya kayak inilah, kayak Robin Hood lah. Gitu. Kita rampok dari yang kaya bagi-bagi kepada rakyat. Tapi saya jadi inget ini Mas, jadi inget dulu Mas. Gimana Mas? Jadi saya Bukalapak itu pas awal-awal kan nggak ada revenue sama sekali ya. Saya 2013 pernah ikut acara Mas Fajrin, acara seminar gitu. Dibilang tahun segitu tuh belum ada revenue Bukalapak. Seingat saya. Tapi saat itu Mas Zaki sama Mas Fajrin juga punya perusahaan lain, namanya Sweet Media. Sweet Media tuh software house. Kan software kan clear banget ya revenue streamnya. Ada project, dapat duit gitu kan. Nah, itu cukup bisa jadi menghidupi Bukalapak saat itu. Jadi memang kita bikin startup itu belum ada duitnya gitu ya, kita belum bisa hidup tapi kita bisa hidup dengan yang lain. Ya. Yang penting kreatif sih. Sama si pemimpin tadi juga kita kreatif banget, jangan terpacu hanya satu stream ya. Jadi kayak oke, kalau misalnya tadi pemimpin.id misalnya ke pengembangan kepemimpinan, berarti harus itu yang diduitin, nggak juga gitu. Kita bisa macam-macam yang kreatif ngerjain apa gitu ya, bisa jadi duit gitu. Betul. Oke. Kalau gitu sebenarnya masih seru, cuma aku udah diingetin sama panitia waktunya udah habis, sayang banget. Jadi makasih banyak buat teman-teman narasumber udah mau hadir. Mungkin ada yang kita undang, ada yang kita todong buat datang. Makasih banget buat udah join ke teras belajar kita gitu ya. Makasih Mas Fadel, makasih Nathan, makasih Cynthia udah mau sharing gitu ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua dan buat kita sendiri juga gitu ya sebagai yang berbagi ilmu. Oke, sebelum ditutup seperti biasa kita diminta buat foto.
foto dulu kali ya sebelum ke closing statement atau closing statement dulu ya udah closing statement dulu deh masing-masing silakan dari Nathan, Cynthia sama Mas Fadel. Dan Nathan dulu boleh silakan. Apa closing statementnya buat menutup diskusi kita hari ini? Kalau dari aku buat teman-teman yang pengen bikin startup jangan lupa jangan cuma mentingin duit tapi gimana startup kita bisa impact buat society juga itu bisa dipikirin banget karena problem yang ada di dalam masyarakat banyak banget sekarang dan bisa kita solve kalau kita using teknologi segala macam. Thank you Nathan. Dari Cynthia silakan. Kalau dari aku semangat buat teman-teman yang pengen buat startup dan setuju sama kata Nathan tadi kayak ya harus peka sama kebutuhan market juga gitu kan dan jangan kayak harus pantang menyerah gitu. Kayak kalau gagal sekali jangan langsung nyerah kayak coba lagi yang lain sampai nemu pasti bisa. Thank you Cynthia. Terakhir Mas Fadel buat kita semua Mas silakan. Oke, kalau dari saya ini ya kita hampir pasti gagal kalau bikin startup karena 90% startup kan gagal ya. Jadi ya siap-siap aja gitu gagal dan prepare for the worst untuk bikin startup. Pertimbangan banyak hal gitu ya dalam bikin startup jangan sampai kita bikin startup cuma karena ikutan hype doang. Toh misalkan gagal atau nggak jadi, itu bukan akhir dunia gitu. Kalau kita ambil rata-rata founder yang berhasil tuh ada di umur 40-an, setahu saya. Jadi misalkan kita sekarang gagal, bikin startup gagal atau nggak jadi bikin startup karena ada concern lain, mungkin pengen kerja buat keluarga dulu atau apa, it's really okay gitu. Kita jangan sampai bikin startup hanya karena kita ngerasa kok teman-teman gue bikin startup semua, kok gue enggak. Kita bikin startup karena kita punya reason yang jelas di sana, bukan cuma karena ikut-ikutan doang. Begitu, menurut saya. Mantap. Jadi bikin startup jangan cuma buat ikut-ikutan doang, itu yang paling penting ya Mas Fadel. Oke, kalau gitu tadi dititipin panitia katanya nanti fotonya di akhir di belakang karena abis ini akan ada presentasi dari Apple dulu. Tadi ada banyak yang tanya juga gitu ya gimana caranya ikut Apple Academy. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan balik lagi. Jadi balik lagi thank you buat Mas Fadel, buat Cynthia dan buat Nathan waktunya. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat selalu ya teman-teman semua.